firman-Mu ini menjadi satu pedoman untuk kami ada di tahun 2026 ini. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kami. Sebab Tuhan punya hasrat hati, punya keinginan itu dapat terlaksana, dan kami boleh mengikut apa yang Tuhan mau di tahun 2026 ini. Sekalipun ini sudah bulan Februari, tetapi kami percaya bahwa inilah waktunya Tuhan berperkara atas hidup setiap kami. Waktunya di mana Roh Kudus dicurahkan dan melanda bumi, sehingga setiap kami sebagai gereja-Mu merespon hal ini dengan baik, dan nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yeshua HaMashiach, saya memberikan satu tema atau judul pagi hari ini, Prophetic Prayer and Action. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, prophetic prayer, doa profetik, ya, saudaraku, dan juga tindakan profetik atau tindakan di mana kita melakukan satu nubuatan, itu sangat penting sekali. Sebab inilah waktunya, saudara, semuanya ini bisa kita lakukan kalau Roh Kudus menguasai hidupmu, ya. Roh Kudus ada di dalam hidup. Kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita berbicara profetik, itu prophet itu dari itu adalah nabi. Kalau profetik berarti itu tindakan, ya, di mana orang yang berkarunia nabi ini berbicara, dan biasanya firman-Nya tidak pernah gugur. Firman-Nya jadi dan tidak pernah gugur. Seperti contoh saja Samuel, itu firman-Nya tidak pernah gugur. Nah saudara, kita akan lihat, ya, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, ya, dasarnya itu adalah iman, ya. Jadi dasarnya adalah iman. Percaya kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi saudara mempercayai firman itu memang tidak mudah. Tetapi saudara harus paham dan saudara harus mengerti bahwa dasarnya adalah iman. Percaya kita kepada Tuhan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, ya. Kita akan lihat di dalam Markus pasal 11 ayat yang kita akan baca Markus 11 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, ya, sampai 25. Kita akan lihat, ya. Di situ dituliskan, saudara, saya undang berdiri, mari kita baca 22, Markus 11 ayat 22 sampai ayat yang ke-24, ya. Oke. Kita baca bersama-sama. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Elohim. Aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya." Jadi saudara jangan seringkali, saya persilakan dulu, seringkali tertuduh, ya. Kenapa? Karena kita mengeluh, ya. Karena apa? Karena setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita doakan, itu tidak terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada satu hal di mana setiap saudara dan saya harus paham dan mengerti, di mana kita itu mempertaruhkan, ya, menaruh hidup kita di atas mezbahnya Tuhan. Kita harus percaya sungguh bahwa Tuhan itu akan berperkara, bahwa Tuhan itu akan menyatakan kuasanya melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Nah,
Nah, saudara, di sini makanya kita butuh sekali untuk merenungkan akan firman itu, lalu bukan hanya merenungkan, tetapi kita berani memperkatakan. Karena setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan itu penuh dengan janji Tuhan, dan janjinya itu ya dan amin. Apa yang engkau inginkan, perkatakan seperti apa yang firman Tuhan katakan, itu akan jadi. Itulah yang dikatakan prophetic prayer. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu ada 9 karunia, dan ada 1 karunia, yaitu karunia untuk bernubuat. Bernubuat itu memperkatakan firman. Bernubuat itu bisa ada kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Roh Kudus inilah yang mendorong kita untuk berkata-kata atas nama Tuhan, atas nama Bapa Yahweh, atas nama Elohim Yahweh, seperti itu. Jadi katakan, jangan engkau tidak pernah memperkatakan firman, karena firman inilah nanti yang akan menolong kita. Kalau seandainya diizinkan sesuatu terjadi atas dunia ini, mungkin peperangan, ya, di mana kita tidak bisa luput untuk menghindari perang itu, ya kita harus berani untuk memperkatakan firman. Sebab firman ini penuh dengan kuasa. Sekali lagi, firman tanpa Roh Kudus itu adalah mati. Nah, Roh Kudus ini yang penting sekali untuk kita terima. Nah, saudara, kalau kita lihat dari tabernakel, skema keselamatan Tuhan atau Elohim di dalam tabernakel itu, yang pertama itu halaman. Halaman itu di mana ada pintu gerbang, ada 4 tiang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang mendengar Injil, lalu dia masuk. Di sana ada mezbah korban bakaran, itu di mana Yesus mati di atas kayu salib, seperti anak domba yang disembelih. Nah, kalau dulu zaman Taurat, mezbah korban bakaran adalah orang yang berdosa itu membawa lembu, sapi, sedikitnya burung terkubur untuk disembelih, dan darahnya itu nanti imam yang akan membawa masuk, dan binatang ini ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Bagian ini sudah digenapi di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Bagi yang percaya, setelah itu baru kita masuk di kolam pembasuhan. Nah, kolam pembasuhan ini berbicara tentang baptisan. Dibaptis, seseorang itu dibaptis. Jadi bukan hanya kita percaya saja kita dibaptis, dimeteraikan. Baptisan itu adalah merupakan satu tindakan profetik di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Tidak tahukah kamu kalau kamu dibaptis itu mati bersama dengan Kristus dalam baptisan, lalu bangkit bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Yeshua HaMashiach dalam keadaan yang baru. Nah, ini halaman. Orang banyak senang di sini. Pokoknya yang penting sudah di sini, sudah dibaptis, sudah cukup. Padahal ada yang berikut, yaitu ruangan bagian kedua adalah ruangan suci. Di sana ada 5 tiang. Dari pintu gerbang ada 4 tiang, lalu masuk ke pintu kemah ada 5 tiang. Itu berbicara tentang 5 jawatan yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Jadi di tempat ini memang ada karunia yang Tuhan berikan. Jawatan yang pertama adalah rasul, yang kedua nabi, kemudian guru, gembala, dan penginjil. Seperti itu. Ada seseorang bisa 2, seseorang bisa 3, tetapi paling tidak mesti 1 lah. Atau mungkin saudara mau berkata, saya tidak mau semua, ya itu terserah saudara.
Tapi itu tetap harus ada di dalam gereja. Kalau gereja itu sehat, saudara, ada 5 ini. Nah, saudara, ini yang saudara harus pahami dan saudara mengerti. Lalu begitu masuk pintu kemah, di mana seseorang itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Siapa yang membaptis Roh Kudus? Yang membaptis Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan itu akan minta untuk orang itu dibaptis oleh Roh Kudus. Tuhan yang akan membaptis Roh Kudus dengan Roh Kudus. Seperti itu. Nah, saudara, setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka seseorang harus belajar firman. Karena di dalam ruangan suci ini ada meja roti pertunjukan dan ada namanya pelita emas. Ya. Meja roti pertunjukan itu berbicara tentang roti, itu firman. Nah, pelita emas itu berbicara tentang Roh Kudus dan karunia-Nya. Seseorang yang mengikut Tuhan, ada yang berkata yang penting itu firman. Itu tidak salah. Tapi firman tanpa Roh Kudus itu huruf mati. Roh Kudus inilah yang menghidupkan firman. Seperti itu. Nah, orang lagi ini biasanya, kita yang Pentakosta itu biasanya itu yang penting itu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sudah tidak tahu lagi ini. Mungkin sudah Roh Kudus atau Roh Buddha yang ada, dia sudah tidak tahu. Karena patokannya adalah firman. Seperti itu. Jadi firman dan Roh Kudus ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Mengapa kita harus memperkatakan firman? Karena tatkala kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Tuhan melalui firman yang kau ucapkan itu dahsyat, itu hebat, dan itu akan jadi kenyataan. Seperti itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini memang dibutuhkan iman. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Roh Kudus. Ya. Jadi orang-orang itu berbicara di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang, ya. Coba berikutnya. Berikutnya lagi. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Dorongan Roh Kudus memberikan pewahyuan untuk orang berbicara. Jadi skema tabernakel tentang pola keselamatan Tuhan, pola keselamatan Elohim itu nyata. Jadi yang pertama adalah firman yang kita harus pahami dan mengerti. Tetapi itu semua tidak ada artinya. Karena kalau orang hanya tahu firman saja, dia akan jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Kerjanya cuma menghakimi orang. Menghakimi orang dan menghakimi. Karena dia tahu firman. Kan firman bisa dipakai untuk menghakimi orang. Saudara, maka di sana terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, hubungan antara ini tidak baik. Ya mungkin sesama jemaat dengan pendeta jadi tidak baik. Seperti itu. Nah kalau sudah begini saudaraku, ini repot. Padahal sebenarnya ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang menolong kita, yang menjadi guru kita. Itu Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi kita tidak hanya asal bunyi, kita tidak hanya asal berbicara. Sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya selalu berkata, apa yang harus saya sampaikan? Roh Kudus tolong saya. Lalu diingatkan firman. Saudara, kita berbicara.
atas nama Tuhan. Mengapa? Karena kita ini adalah perwakilan Tuhan di bumi. Gereja, hamba Tuhan itu perwakilannya Tuhan di bumi. Kita ini adalah Christ Kingdom, representative Christ Kingdom of God in the earth, di bumi ini. Jadi Roh Kudus itu yang akan mendorong kita. Roh Kudus itu yang memberikan ilham. Roh Kudus itu yang memberikan pewahyuan untuk kita berbicara. Jadi nubuat, memperkatakan firman, itu bukan dihasilkan oleh keinginan manusia, tetapi oleh karena dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara. Saudara berbicara atas nama Tuhan, Elohim, Yahweh, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh. Itu bahasa Ibrani. Kalau engkau punya berkat pergi ke Israel, ada berkat yang Tuhan sediakan. Jadi bukan hanya sekedar tamasya, sekedar pergi ke Israel, tidak. Tapi ada berkat Tuhan yang besar. Kalau engkau pergi ke Israel dengan maksud dan tujuan hanya piknik, engkau rugi besar. Kita pergi ke Israel tujuannya yang pertama adalah kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui satu fakta yang nyata, yaitu sejarah yang nyata yang Tuhan buat di Israel. Kemudian yang kedua apa lagi? Kita memberkati Israel. Kita memberkati Israel. Karena firman-Nya berkata kalau engkau memberkati Israel, engkau akan diberkati. Kalau perlu berikan persembahan kepada seorang rabi, mungkin juga seorang yang berkarunia nabi. Karena sampai hari ini masih ada di Israel. Yang setahu saya ada Reverend Red Riding itu sebagai ketua menara doa dunia yang berkedudukan di Yerusalem. Dia punya karunia, dia seorang rabi juga, tapi dia seorang yang berkarunia nabi. Apa saja yang dikatakan itu tidak pernah meleset. Dan yang setahu saya lagi yang kedua namanya Tom Hess. Berikan sesuatu. Ada seseorang yang pernah memberikan emas mungkin sekitar 2 kilo. Tahun berapa ya? Emas. Bukan Mas Joko, Mas Pairun, bukan, itu Mas Jawa itu. Ini emas logam mulia. Itu. Seperti itu. Dan orang ini diberkati Tuhan luar biasa, nggak pernah berhenti berkati. Seperti itu. Kalau ada coba yang orang mau menghalangi, tidak bisa. Karena Tuhan berdiri di depan. Karena perjanjian berkat ini itu hebat, saudara. Perjanjian berkat. Karena Tuhan itu kan Tuhan hakim. Tapi Dia pembela juga buat kita. Firman-Nya itu hukum. Maka itu akan terjadi. Apa yang kamu tuai, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Apa yang kamu berikan, Tuhan berfirman, kalau engkau memberkati Israel, maka aku akan memberkati engkau. Kalau engkau mengutuk Israel, maka engkau akan dikutuki. Nah, saudara perhatikan. Jadi orang berbicara atas nama Tuhan itu tidak sembarang. Di sini dikatakan jangan anggap rendah nubuat. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 20. Jangan anggap rendah.
1 Korintus 14 ayat yang pertama, Tuhan berfirman, kejarlah kasih untuk kamu berusaha, untuk kamu memperoleh karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat. Nah, kemudian siapa yang memberikan karunia untuk bernubuat? Itu adalah Roh Kudus. Oke, kembali ke atas lagi. Ya. Jadi saudara, kalau engkau berkata, kalau engkau percaya, gunung ini pindah, gunung ini beranjak dari tempat ini. Persoalanmu, masalahmu, engkau katakan kau harus pergi dari hidupku, itu akan terjadi. Pada waktu firman ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus, Tuhan kita Yesus, murid-murid mendengar, lalu dia pergi menginjil ke Mesir. Di Mesir ada satu bukit yang namanya Bukit Makatam, dan itu menjadi cerita rakyat, menjadi legenda di Mesir. Bukit ini pindah 3 kilometer. Dan bukit ini terkenal karena tempat itu tempat sampah. Terkenal dengan nama gereja sampah. Saudara, ini yang terjadi. Nah, kemudian firman-Nya lagi ayat 25, karena itu aku Yesua berkata kepadamu. Tuhan yang berkata, bukan saya yang berkata. Apa saja yang kamu minta dan doakan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau belum, bagaimana? Katakan terus, karena firman itu berkuasa. Kita tidak boleh hanya tinggal di halaman, cukup dengan dibaptis tanpa kepenuhan Roh Kudus, itu salah sekali. Jadi firman dan Roh Kudus di dalam tabernakel ini, ya, itu sangat benar sekali. Firman dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Firman dan Roh Kudus itu seperti dua sayap burung nasar. Sayap yang besar untuk membawa kita terbang. Memang untuk mempercayai Tuhan, itu kita harus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku tetap percaya. Saudara tahu, Yabes dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, Yabes, saudara tahu, Yabes itu doanya sangat egois. Ada yang dapat? Kalau bisa dibaca, Yabes. Sebenarnya saudara ini catat, karena ini pelajaran, ya. Dan ini tidak akan terulang lagi. Engkau dapat pengetahuan, engkau dapat firman, lalu engkau bisa ulang lagi. Seperti ini. Doa Yabes ada yang dapat? Tawarik. Ya. Yabes berseru kepada Tuhan Elohim, Yahweh Israel. Terus? Katanya, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku. Daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan
Tuhan mengabulkan permintaannya. Saudara tahu doa Yabes ini juga menjadi legenda, menjadi cerita di Israel. Loh, ini nyata loh saudara, nyata ini. Yabes itu artinya penderitaan, Yabes itu artinya kesakitan. Dia cuma berdoa itu saja tiap hari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, kiranya Engkau memperluaskan daerahku. Kiranya Tuhan, Engkau menjauhkan aku dari segala kesakitan, penderitaan, dan malapetaka. Hebatnya, dalam kurun waktu Yabes berdoa bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun dia berdoa. Doanya cuma itu saja. Tetapi Tuhan mengabulkan doanya Yabes. Apa yang dikatakan Yabes, apa yang diucapkan Yabes di hadapan Elohim, doa yang naik, dan Tuhan menjawab doanya. Apa yang dikatakan itu terjadi. Yabes punya arti yang kedua adalah, satu adalah penderitaan, kesakitan. Yang kedua, Yabes itu punya arti ditinggikan, dimuliakan. Ada kemuliaan Tuhan dalam hidup Yabes itu. Bagaimana dengan saudara? Pendeta, apa saya bisa seperti Yabes? Saya tidak bisa buat saudara bisa seperti Yabes, tapi Tuhan yang buat saudara seperti Yabes. Penderitaan yang kau alami ini hanya sementara. Kalau kita percaya sungguh-sungguh, kalau kau perlu menangis, menangislah. Itu tidak ada masalah. Di dalam kesesakan, menangis itu wajar. Saya juga menangis. Saya dengan suami istri saya pernah menangis. Di dalam setiap keadaan kesulitan, Tuhan menjawab aku di dalam kesesakan. Ini Mazmur 20. Tuhan menjawab aku di dalam kesesakan, kesulitan masalah. Nama Yahweh Yakob, yaitu nama Bapa sendiri, yang membentengi aku. Dikirimkannya bantuan kepadaku dari tempat kudus. Disokongnya aku dari Sion. Sion itu tahta Tuhan. Diterimanya segala korban persembahan-persembahanku. Jangan saudara kira saudara memberikan persembahan, Tuhan tidak hitung. Tuhan itu punya hitung-hitungan semua. Dia punya hitung-hitungan. Seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah lupa. Seperti itu. Diterimanya segala korban persembahanku dan korban bakaranku. Diberikannya kepadaku apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki. Apa yang saudara inginkan, itu Tuhan memberikan. Saudara, dan aku mau mengangkat panji-panji, bersorak-sorai karena kemenangan yang Tuhan berikan kepadaku. Karena Elohim Yahweh menjawab permintaanku. Sekarang aku tahu bahwa Bapa Yahweh memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang hilang gemilang oleh tangan kanannya. Seperti itu, saudara. Orang sombong boleh mereka memegahkan kereta, memegahkan kuda, tetapi aku mau bermegah. Aku mau tetap setia, tetap percaya.
kepada Tuhan Elohim Yahweh, kepada Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Lalu berikutnya berkata, berikanlah aku kemenangan dan jawablah aku pada saat aku berseru kepadamu. 21 ayat 1 dan 2. Tuhan, karena kuasa-Mu lah aku bersuka cita. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan, yang membawa kita diangkat, yang membawa kita dibebaskan, itu membuat kita suka cita. Karena kemenangan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menaruh mahkota dari emas tua di atas kepala. Hidup dimintanya daripada. Tuhan memberikan umur panjang, sehat, tidak ada penyakit. Amin. Seperti ini. Jadi apa saja yang kamu minta, kamu harus percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kan seperti itu. Aku percaya. Percaya itu mempertaruhkan hidup ini. Taruh hidupmu di atas mezbah. Kalau engkau mau diberkati, buat Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan tinggal memutar balikkan keadaan. Saudara, tahun ini adalah tahun di mana mukjizat itu terjadi. Oke, terus. Ya, lanjut. Tadi sudah. Nah, sekarang ini perhatikan. Bilangan 14 ayat 28. Di sini dikatakan katakanlah kepada mereka, yaitu bangsa Israel, saudara dan saya, aku katakan sekarang, sesuai dengan firman Tuhan, demi aku Yahweh yang hidup, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kau katakan di dalam doamu, perkatakan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan berkata, aku akan melakukan. Kita tidak usah pusing-pusing, karena logika kita, pikiran kita dengan firman itu bertolak belakang. Ada orang yang seringkali dengar firman ini tersinggung. Kalau saudara tersinggung, itu adalah orang yang bodoh. Karena engkau itu seperti orang yang mendirikan rumahmu di atas pasir. Tapi kalau engkau berkata, puji Tuhan, karena ada firman. Pendeta dipakai Tuhan untuk negur saya. Kalau saya mati dalam keadaan berdosa, saya kemana? Tapi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jadi gak perlu tersinggung. Gak perlu kita angkat harga diri kita, itu gak perlu. Kita hanya cukup mengatakan, Tuhan, ampuni saya. Saudara harus berani memperkatakan. Saya ini sangat serius, saudara. Bukan tidak serius, saya sangat serius. Katakan. Apa yang kau inginkan, itu akan jadi. Hari ini memang jemaat banyak tidak hadir karena hari Minggu kemarin tidak diumumkan. Saya juga pulang dari Jayapura.
Saya juga, ya mungkin karena kesibukan juga, saya tidak memerintahkan untuk diumumkan. Tapi seharusnya kita memahami dan mengerti bahwa hari ini adalah hari Injil masuk Papua, 171 tahun. Lalu ada pesan Tuhan apa yang kita mendengar di hari Injil masuk Papua ini? Pesan Tuhannya adalah ini: prophetic prayer and action. Lakukan doa profetik dan tindakan nubuat. Tuhan sudah menebus aku dan membayar lunas aku menjadi miliknya. Aku percaya persembahkan hidupku di atas mezbah Tuhan. Mempersembahkan hidup, ya saudara. Artinya mau setia dengan Tuhan, mau beribadah, mau berdoa, mau mendengarkan firman. Tapi banyak orang tidak setia beribadah, tidak setia berdoa, tapi duitnya setia masuk gereja, duitnya setia masuk gereja. Korbannya setia masuk gereja. Korbannya itu yang diterima, itu yang masuk surga, orangnya enggak. Ada yang begitu, banyak sekali saudara yang begitu. Ada yang bilang begini, pokoknya ada aksi dana apa saja saya akan. Tapi dia tidak pernah ke gereja. Itu persoalan. Buat saudara mungkin tidak persoalan, tapi buat Tuhan itu persoalan. Karena Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya itu selamat. Menyediakan waktu untuk Tuhan itu adalah kesetiaan kita. Menyediakan waktu untuk kita beribadah, untuk kita berdoa. Coba lihat Yesaya 55:11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia tidak akan kembali dengan kosong, tetapi firman itu akan berhasil dalam apa yang kuperintahkan, kusuruhkan kepadanya. Firman itu akan berhasil. Apalagi saudara berbicara atas nama Tuhan, karena dorongan Roh Kudus, karena wahyu dan ilham daripada Roh Kudus. Kita bukan abu-abu, bukan. Kalau hitam ya hitam, merah ya merah, putih ya putih. Tidak ada abu-abu, tidak ada. Tidak ada kompromi, tidak ada. Dosa ya dosa. Saudara harus pahami. Itu yang Tuhan mau. Coba yang berikut. Inilah masa padang gurun. Inilah masa krisis yang ada di dunia ini. Tapi krisis ini tidak boleh mempengaruhi kita, tidak boleh. Tahun 2026 ini krisis. Masa padang gurun. Masa dunia ini penuh dengan goncangan. Goncangan apa? Bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, angin badai. Goncangan apa? Bahaya perang. Perangnya Ukraina dengan Rusia belum selesai. Teroris Hamas dengan Israel belum selesai. Israel dengan Iran belum selesai. Kemarin ada perang kecil-kecilan itu antara Kamboja dengan
Thailand, India dengan Pakistan. Saudara kira itu perang tidak bisa menimbulkan bencana? Itu India dengan Pakistan itu punya senjata nuklir, saudara. Satu saja senjata nuklir dilepaskan, itu akan mempengaruhi seluruh dunia ini. Mulai dari tanahnya, kemudian air, kemudian laut, udara, semua terpengaruh. Lalu kita mau hidup di mana? Mau hidup di bawah laut? Atau mau pergi ke planet Mars? Atau pergi ke bulan? Bulan sedang dibuat koloni sekarang. Orang bisa pindah di bulan. Dan Elon Musk juga menyediakan siapa yang mau jadi volunteer untuk pergi ke planet Mars. 1 kali perjalanan saja dan tidak kembali lagi. Untuk mencoba hidup di sana. Kalau saudara mau daftar, bisa. Tapi mungkin pasti ada orang yang daftar, pasti ada. Karena hidup di dunia ini susah. Dunia ada di masa yang sukar. Tetapi anak-anak Tuhan mengalami kemuliaan. 2 Timotius 3 ayat 1. Saudaraku, di hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Dan inilah waktunya. Ini dunia. Di dunia. Tetapi di hari-hari terakhir itu akan ada kemuliaan Tuhan. Jadi kan kontroversi. Sama dengan saudara logikamu. Karena iman itu bukan logika. Iman itu kita percaya. Bukti dari segala sesuatu yang belum ada. Tetapi kita percaya itu sudah ada. Orang gila. Jadi belum ada tapi kita bilang sudah ada. Dan itu nanti akan betul-betul ada. Berikutnya, pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tetapi saudara lihat, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan itu telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata di dalam hidupmu. Menjadi nyata atasmu. Jadi saudara, kita ini mau hidup pakai pola dunia ini, atau kita hidup mempercayai Tuhan sepenuhnya? Kalau kita hidup pakai cara dunia ini, kita akan pusing. Karena gak akan bisa dipegang, gak ada. Tapi kalau kita hidup ada di dalam kemuliaan, yang kita pegang adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Dia yang akan memegang tangan kanan dan membawa hidupmu kepada kemenangan. Seperti itu. Jadi kita harus berani mengatakan semua perkataan yang melemahkan, yang berbicara tentang krisis, itu kita jangan ucapkan. Semua yang bisa mendatangkan kelemahan melalui perkataan,
itu jangan kita ucapkan. Tapi katakanlah firman. Perkatakan firman. Kalau kau berkata begini, Tuhan Yesus adalah gembala. Aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawa aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu Tuhan dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Dan itu hidangan itu adalah roti dan anggur. Di hadapan lawan dan musuh-musuh kita. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Otoritas tertinggi. Paling takut setan dengan ini. Walaupun fisiknya dia hanya roti dan anggur saja. Tapi kau harus percaya bahwa kalau ini sudah diangkat dan didoakan, itu adalah menjadi tubuh dan darah daripada Yesus, Yesua Manusia. Amin. Seperti itu. Biar aku melimpah dengan minyak baru. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Jadi saudaraku, kebajikan, kemurahan itu mengikuti, mengejar kita. Dan aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau aku katakan begini, apa sih susahnya? Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana. Kalau kau menyanyi ini apa susahnya? Tidak ada susah. Engkau harus percaya bahwa Tuhan itu kaya dan rela jadi miskin supaya mengangkat kita yang miskin ini menjadi kaya. Minta maaf bukan kaya hutang, bukan, tetapi kaya yang murni karena tidak ada hutang. Seperti itu. Ya. Lalu firman Tuhan ini juga berkata, janganlah takut. Jadi masa krisis, masa padang gurun, itu ayatnya ada di dalam Yesaya 43:18. Lihat, apakah engkau belum mengetahuinya? Sesuatu yang sedang tumbuh. Jadi ada sesuatu yang sedang bertumbuh. Tatkala kemuliaan itu ada, tatkala engkau percaya Yesus dan menyerahkan hidupmu, engkau pindah dari pola dunia ini, lompat, pindah ke sebelah pola di mana kita hidup dalam kemuliaan. Dari pola dunia kita pindah ke kemuliaan, ke polanya Tuhan. Tanggalkan semua perkataan yang melemahkan. Hidup ini susah. Semua susah. Mungkin saudara berkata, sepertinya saya sudah tidak mampu, saya tidak sanggup. Memang engkau tidak akan sanggup kalau engkau dengan kekuatan. Tetapi Tuhan itu selalu memberi kekuatan. Dia meneguhkan. Saudara, belum tahukah bahwa itu sedang tumbuh dalam hidup?
sungai-sungai akan mengalir di padang belantara. Air akan memancar di padang gurun. Bagaimana padang gurun bisa memancar air? Itu kan tidak mungkin. Tetapi itu Tuhan buat dalam hidup. Apa yang kita pikir tidak mungkin, Tuhan buat semua itu menjadi mungkin. Saudara, dari impossible menjadi impossible menjadi, saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang penting kau percaya. Setiap firman itu katakan, seperti kayak firman ini, ya toh? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Elohimmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau doa saudara begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut. Aku tidak takut. Karena firman-Nya berkata, janganlah takut. Sebab Tuhan yang menyertai aku. Sekalipun masalahku ini banyak, sebutkan masalahnya kata-kata apa. Aku percaya. Aku percaya. Aku tidak bimbang. Ini kalau doa profetik seperti itu. Prophetic prayer itu seperti itu. Aku tidak bimbang. Aku percaya. Aku tidak ragu-ragu sedikit pun. Aku tidak ragu-ragu. Sekalipun Efes berkata, aku itu tipu. Ya tadi dengan suara begitu. Itu tipu. Efes selalu bilang begitu kan? Itu tipu. Tidak, aku tetap percaya bahwa sesuatu sedang bertumbuh, sesuatu sedang terjadi atas itu. Dengan tiba-tiba, suddenly it's happened. Dengan tiba-tiba itu terjadi di situ. Sebab aku ini Elohimmu, itu menjadi jaminan Tuhan menyertai aku. Aku tidak takut. Sebab Tuhan yang menyertai aku. Aku tidak ragu, aku percaya sepenuhnya. Sebab itulah jaminan Tuhan atas hidup. Lalu Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, memampukan. Meneguhkan itu sama dengan menguatkan, memampukan, menyanggupkan. Tuhan yang menjadi jaminan. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan aku. Tuhan adalah penolongku. Tuhan yang menolong aku. Saudara sambil lihat firman-Nya, saudara doa. Katakan. Terus katakan. Termasuk Mazmur 20. Katakan terus. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menolong aku. Tuhan akan memegang tangan kananku. Tuhan yang menggenggam. Dan Tuhan Yesus Wahasiah memberikan kemenangan kepada aku. Percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya.
terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku ada di dalam-Mu. Tidak akan ku tidak akan menyerah. Aku ada dalam kemenangan. Saudara, seperti katakan, karena firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel, apa yang kamu katakan, apa yang kamu doakan, itu akan aku lakukan. Apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa aku akan melakukan. Kamu sudah menerimanya. Lu kan mau edan loh, minta kok, belum ada kok. Belum ada, secara mata kasar katakan belum ada. Tetapi kita berkata sudah menerimanya. Itulah bedanya logika dengan iman. Kalau logika itu Thomas punya. Kalau aku melihat dan mencucukkan tanganku di tempat di mana Yesus ditusuk lambungnya, aku baru percaya. Itu Thomas. Kita ini kan bukan Thomas, bukan dong. Seperti itu. Hidupku karena percaya. Bukan karena melihat. Itu Paulus bilang begitu. Paulus selalu bilang hidupku ini karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Amin. Hidup saudara bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kesulitan boleh ada, utang boleh banyak, tetapi kalau persetia, tidak ada yang perkara yang mustahil buat Tuhan. Sanggup buat apa saja dengan tiba-tiba, karena air itu akan memancar di padang gurun. Karena air itu akan memancar di padang gurun. Saudara, ini Tuhan berfirman khusus dengan saya pada waktu saya pergi ke tangan Tuhan. Dan itu jemaat harus ucapkan terus, katakan, aku percaya bahwa air memancar padaku. Air memancar dalam hidupku. Tidak ada yang sulit, tidak ada. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membuka jalan. Sekalipun nyatanya ini sulit, tetapi harus berani berkata, karena Tuhan akan melakukan. Itu adalah iman percayamu kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan Roh Kudus yang selalu memampukan, selalu menyanggupkan. Dia adalah guru, penolong, dan pemimpin yang memimpin saudara kepada kebenaran, membawa saudara mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan Yesus Al-Masih. Itu Roh Kudus. Seperti itu. Kemudian
Jadi di dalam tabernakel itu ada 2 alat itu di dalam ruangan sendiri, dan tambah 1 alat lagi yaitu mezbah duka. Itu pujian dan penyembahan kita. Nah, saudara, minggu yang lalu Tuhan pada waktu saya menyampaikan firman juga sebelum saya ke Jayapura itu ada 2 lagu. Saya juga heran. 2 lagu ini saya dengar. Yang pertama adalah firman-Mu pelita bagi kami. Yang kedua adalah aku punya Tuhan yang besar. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terus gimana? Waktu ku bimbang dan hilang jalan, tetaplah di sisimu. Takkan ku takut asal kau besertaku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba saudara, ini tadi ada satu hadirat Tuhan yang melawat dan melanda itu. Isilah dengan ucapan syukur setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat, aku masih kuat. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Engkau memberi kekuatan kepadaku. Beri aku hikmat-Mu untuk mengerjakan semua yang harus aku kerjakan. Nanti Tuhan akan menolong, Dia akan menuntun dan membawa hidup. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terbang tinggi seperti burung raja dengan kekuatan sayap. Semua tantangan bagi hidup Engkau akan dapat lalui. Tapi kalau engkau takut, bimbang, khawatir, itu pembunuh iman, mematikan percaya kita kepada Tuhan. Pada saat firman Tuhan berkata, percayalah kepadaku, tapi engkau berkata, iyo tapi, nah tapinya ini, jangan-jangan, nah jangan-jangan ini suami istri harus saling percaya. Tidak boleh suami istri bangun benteng kekuatan masing-masing, tidak boleh. Di belakang sana ada Pak Frit Manupandu, itu beliau adalah di dinas perhubungan di Nagiri. Dan ada istrinya juga. Kemarin anaknya itu diikat. Anaknya tidak bisa tidur, diganggu. Dan ada roh jahat yang sudah masuk di dalam tubuhnya. Tetapi setelah dilayani, roh itu keluar dan dia bisa tidur dengan nyenyak.
Orang tuanya datang ke biak ini hanya untuk tengok anaknya, karena anaknya sekolah di biak sini. Untung dia pergi kepada Tuhan. Maksudnya cari hamba Tuhan, cari Tuhan gitu loh. Tapi banyak orang tidak mau cari Tuhan, dia cari dukun, cari teteh menantu kah, Oma Ambropen kah, nenek yang ada di Soridu sana, atau di Biak Barat, atau Biak Utara. Yang banyak tuh orang ke Biak Utara. Tidak peduli itu majelis gereja, tidak peduli itu anak Tuhan. Loh, saya berani ngomong begini karena mereka tuh ngomong, saudara, kita lebih mau cari orang tua dulu. Saya kaget setengah mati. Padahal setia beribadah, dalam persekutuan juga setia. Dan orang itu santai saja berbicara, seperti tidak ada apa-apa. Saudara, saya mau beritahu, kalau kau pergi ke dukun, itu ada kutub di mana kau harus membayarnya, dan bayarnya sangat mahal. Karena engkau akan diikat, engkau akan dibelenggu. Kalau engkau tidak selesai, jangan mimpi mau masuk surga. Saya mau sampaikan ini, saya katakan dengan serius. Engkau bertanya kepada arwah, main jai langkung. Wah, kenapa saya bicara begini? Karena kita pikir dia bisa tolong kita. Tapi sama saja engkau mengadakan perjanjian dengan maut, dan ini jangan engkau lakukan, karena engkau terikat. Kutubnya adalah maut dan kematian sampai di neraka. Saudara, lebih baik kita menyerah kepada Tuhan. Ku serahkan hidupku pada Tuhan. Ku serahkan hidupku pada Tuhan. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup kita, kita percaya Tuhan itu akan bertindak, tidak akan membiarkan. Tidak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, itu terus ada satu nyanyian yang saya dengar, menyanyi, dan saya sampai heran sekali. Wah, saya bilang sama istri saya dengar nyanyian, dia menyanyi terus menyanyi. Dan yang kedua adalah ku hidup karena percaya. Jadi air memancar di padang gurun itu karena kita percaya. Jangan takut, itu Tuhan ingatkan kita. Jangan kamu takut. Ya, yang berikut. Ya, tahun ini adalah tahun mulut. Dalam satu dekade atau 10 tahun. Dan tahun 5786 itu tahun Israel. Kalender Israel. Itu adalah Peva. P itu mulut, Vav itu terhubung, terkoneksi, nyambung. Jadi mulut kita itu nyambung dengan Tuhan. Saudara, ini adalah tindakan profetik. Karena dari mulut ini ada nafas, dari mulut ini ada ucapan dan perkataan. Oke, berikut. Nah, ini hukumnya. Ini hukumnya. Ini Tesla bukan punyanya Elon Musk, bukan. Ini hukum, dia ilmuwan yang meneliti. Namanya hukum Tesla, Nikola Tesla. Jadi kalau engkau ucapkan firman itu akan menimbulkan getaran. 1 kali, 2 kali, 3
30, 100 kali itu menimbulkan ketawa. Seperti Yabes. Tuhan, Engkau memberkati aku dengan berlimpah. Tuhan, perluaskan daerahku. Tuhan, jauhkan aku dari penderitaan, dari malapetaka, dan jauhkan aku dari semua penyakit. Dan itu dikatakan terus. Itu menimbulkan getaran. Getaran ini menjadi besar dan menimbulkan frekuensi. Ini menurut Nikola Tesla. Dan saudara, setelah menimbulkan frekuensi itu menjadi satu kekuatan, yaitu energi. Ini ilmu pengetahuan ya. Nah, sekarang apa yang kita ucapkan? Kalau yang kita ucapkan itu firman plus Roh Kudus yang bekerja. Lanjut ya. Saudara, Mazmur 19 ayat 1 sampai yang keempat. Perkataan kita itu menggema, memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan kepada hari, malam kepada malam, menyampaikan pengetahuan. Terus firman itu terus bekerja. Tidak ada berita sepertinya. Suara mereka pun tidak terdengar, tapi getarannya, frekuensinya itu semakin hari menjadi semakin besar, dan itu menjadi satu kekuatan, kuasa, yaitu energi. Tetapi gema ya, terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ini, jadi berkata-kata dengan firman, doa dengan firman, melakukan satu tindakan nubuatan, itu punya kuasa, punya kekuatan yang besar. Ini tidak main-main. Ini adalah rahasia firman yang saya bukakan buat saudara. Mungkin sebagian orang, pendeta kan sering bicara itu. Sudah saya tahu, setelah perlu lagi itu, tidak perlu. Engkau salah. Pendeta ulangi untuk supaya engkau tahu dan engkau punya kekuatan, punya power. Karena firman yang kau ucapkan itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu energi dalam hidupmu. Kau akan mampu menghadapi setiap tantangan. Dan kau akan dibawa keluar kepada satu kemenangan. Bukan hanya kau tahu dengan otakmu, dengan pengetahuanmu, tapi tanamkan dalam hatimu. Aku percaya. Aku percaya. Dan Roh Kudus terus kita aktifkan dalam hidup kita. Bahasa roh, mungkin orang berpikir hampir hilang di gereja. Bahasa roh itu penting. Itu bukan bahasa yang dibuat-buat, bukan. Tetapi ada orang-orang yang diberi karunia bisa menafsirkan bahasa roh. Jangan kita pakai logika, jangan kita pakai pengetahuan kita, jangan kita pakai otak kita, jangan. Lebih baik kita taat dan setia. Katakan firman, doa, berkata-kata dengan firman, melangkah dan bertindak untuk kita lakukan satu tindakan nubuatan. Jadi prophetic prayer and action
itu harus engkau lakukan. Engkau orang tua, kalau kau pengen punya menantu yang baik, karena banyak menantu jahat juga banyak. Doakan anak-anakmu, katakan, dan katakan. Seringkali pilihan kita itu sepertinya baik, tetapi salah. Tetapi kalau Tuhan yang pilih, sekalipun kita sudah dikasih tahu, tetapi kita seringkali berkata apa? Kita tidak mau. Padahal itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Ya, yang berikut mungkin habis kan? Nah, saudara harus tahu, hidupmu itu ada di dalam mulut. Kau sering dengar di YouTube kok, mulutmu adalah harimaumu. Jadi mulutmu ini adalah hidupmu. Hidup kita itu mati. Hidup itu dikuasai oleh lidah, oleh perkataan, oleh nafas, oleh ucapan. Belum banyak dari jemaat di tempat ini yang bisa berdoa profetik, belum banyak. Doanya masih doa permohonan, minta-minta, kan begitu. Lalu saya berkata jujur, karena kalau doa puasa itu saya tidak pernah dengar. Engkau berdoa profetik tidak pernah dengar. Padahal itu yang Tuhan inginkan. Suara itu akan menggemakan itu firman. Suara itu akan sampai ke ujung bumi. Mengapa saudara kita Ismail? Dia pakai corong, pakai speaker, teriak keras-keras. Rupanya dia tahu hukum ini. Sepertinya Tuhan itu sepertinya jauh sekali. Dia harus pakai ini. Kadang-kadang kita telinga tuli juga, dengarkan. Seperti Tuhan jauh sekali. Makanya Ismail itu Tuhan mendengar. Kalau Ishak itu anak perjanjian. Saudaraku, mari jangan kau sia-siakan. Haleluya. Haleluya. Ku hidup. Mari katakan. Ya, ini Injil masuk Papua 171 tahun. Apa yang ada di Papua ini sekarang? Kehancuran. Doa, perkatakan firman, bernubuatlah ulang-ulang. Apa susahnya sih kalau kau mengatakan anakmu ini hebat, anakmu ini akan jadi orang besar, anakmu ini akan jadi pejabat? Apa susah? Itu ada Yosafat itu. Yosafat itu waktu duduk sama-sama di meja makan tuh dia bilang, dulu tuh papa selalu tarik-tarik saya punya leher, tinggi. Itu ada anaknya Yosafat. Mana dia? Dia selalu bilang tinggi. Dia bilang itu. Saya tertawa setengah mati sampai. Karena dulu saya pikir anak ini dia pendek, dia bisa tinggi. Jadi kita juga pusing, tapi saya tidak mau pusing. Saya angkat kepalanya tinggi. Tiap hari dia bilang tinggi. Berkasih tinggi. Dan sekarang mau 170. Saya yakin dan percaya dia pasti lebih dari 170. Ini Paulus kan dia perlu diangkat ke kepalanya supaya tinggi. Tapi Paulus juga pasti dia akan tambah tinggi. Karena ada impantasi itu. Aduh, ini benar saudara. Untuk kita jadi tinggi saja bisa.
Sekarang kalau ada pendeta berdoa, minta maaf nih, orang yang gemuk jadi kurus gimana? Mungkin saudara tanya, adakah pendeta yang berdoa begitu? Ada saudara, ada. Saya bukan menipu. Saya nggak tertawa terpinggal-pinggal karena apa? Karena pendeta ini, siapa yang gemuk di sini? Ayo, datang, saya doakan. Doakan begini, saudara itu turun 5 kilo, berdiri lagi, doakan lagi turun lagi 5 kilo, dia turun 10 kilo. Itu celananya langsung longgar, langsung jatuh. Saya tuh, aduh, saya bilang ini memang Tuhan itu luar biasa. Ternyata kita mau kurus pun juga itu harus ada tindakan nubuatan. Tuhan, saya mau kurus. Tuhan, saya mau kurus tapi sehat. Saya tidak mau gemuk tapi sengsara. Tapi yang sudah kurus jangan minta kurus lagi. Aduh, kalau yang terlalu kurus ya minta sedikit gemuk lah. Tapi jangan terlalu gemuk sekali, jangan. Kalau gemuk itu kan jelek gitu. Jalan setengah mati kalau jalan. Mau naik pesawat saja, aduh, setengah mati sekali. Jadi perlu satu tindakan. Amin. Jadi inilah zamannya Roh Kudus. Zamannya di mana Roh Kudus itu melanda bumi. Saudara, kalau diberkati jangan lupa ada banyak pelayanan yang bisa kita salurkan dan engkau tidak akan kekurangan kota bagian. Kita ini punya 350 anak yang kita santuni tiap minggu. Sekalipun itu cuma mungkin snack yang harga 1.200, mungkin better atau apa begitu, tetapi itu kita lakukan terus, mengajar mereka untuk belajar membaca dan menulis, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Karena di Biak ini masih ada anak SMP saja belum bisa baca dan tulis. Sedangkan Yusafat ini dulu kelas 2 SD itu sudah bisa baca, kelas 3 SD itu sudah bisa baca koran. Yonatan agak terlambat, umur 4 tahun belum bisa baca, belum bisa tulis. Memang anaknya agak malas, tetapi saya disiplin untuk dia baca Alkitab. Saya ajari baca Alkitab, mulai dari kitab Mazmur pasal 1, terus ulang-ulang, terus masuk Mazmur 2, sampai Mazmur sampai selesai, lalu kitab Amsal, terus, dan akhirnya dia tidak usah diajar, dia bisa baca Quran. Seperti kekuatannya ada di mana? Ada di firman itu. Dan Roh Kudus yang ada pada kita. Oke, kita naikkan hidup karena percaya. Saya undang pelayan perjamuan kali Pak Rubino dan Pak Bobi dan layan.